bacakan karena keterbatasan waktu. Kepada Ustadz Abdi Maki kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita, pertemuan kita pada pagi hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini kita dikumpulkan di dunia dengan membawa kepada Allah dan kita ke Allah dan Rasulnya. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita akan membahas satu tema pagi ini, mana subhanallah tema yang akan kita angkat pagi ini adalah berkenaan dengan tempat tinggal di mana kita tinggal, bahkan di mana kita betah di dalamnya, bahkan di mana kita tidak mau meninggalkannya. Inilah dunia. Inilah dunia. Sungguh sangat aneh dan heran ketika kita tinggal di dunia, lalu kita tanya ke diri kita sendiri, apa itu dunia? Dunia itu apa? Sementara kita tinggal di dunia. Mungkin kita hanya menjawab, ya dunia itu ini. Dunia tempat tinggal saya, dunia tempat kumpul keluarga, dunia adalah tempat ngariung bersama teman, dunia, terus saja dengan berbagai macam jawaban dunia itu apa? Ya. Sementara yang sebenarnya kita tanya kepada Allah yang menciptakan dunia. Itu pasti jawabannya benar. Kalau Bunda bertanya dunia itu apa yang dirasakan oleh Bunda untuk saat ini, mungkin ada benar, ada salah. Namun, jika ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala dunia itu apa, maka pasti benarnya dan Bunda akan kaget ketika mengetahui makna dunia sebenarnya apa. Apa sih sebenarnya dunia ini yang kita berada di dalamnya? Hidup kita ada yang sudah 40 tahun, 50 tahun, menjelang 60 tahun, bahkan orang tua kita sampai 70 tahun, mungkin sampai 80 tahun. Subhanallah. Berbagai macam keadaan yang kita lihat di dunia ini. Maka daripada itu, kita langsung tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, dunia itu apa?" Ya Allah, dunia itu apa? Maka Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada beberapa ayat yang menerangkan, mengartikan apa itu dunia. Namun hari ini kita sesuaikan dengan ayat yang dibaca oleh qari'ah tadi. Sekaligus kita dengar terjemahannya. Iya. Tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ayat ini sudah sangat jelas sekali, detail sekali ketika kita ingin tahu dunia itu apa. Dan tolong ya, ketika mendengarkan ayat ini bukan hanya dengan telinga saja, tapi langsung dimasukkan ke dalam hati dan resapi. Iya ya, ternyata dunia ini begini ya. Ketika ditanya, ya sudah. Kalau berasal dari dunia, arti bahasa dunia ini, kalau ditanya, dunia itu berasal dari kata apa ya? Dunia itu dana. Dana artinya dekat. Dana itu artinya dekat. Iya. Jadi dunia itu berasal dari kata-kata dekat. Kalau dekat itu artinya sebentar. Kalau dekat itu artinya hanya sesaat. Misalnya, punten, ibu ditanya, ibu mau kemana? Mau ke warung. Dekat apa enggak? Dekat di situ. Berarti karena dekat, jalannya ibu cuma sebentar. Tapi kalau ibu mau kemana? Ke warung, jauh enggak? Kalau ibu bilang jauh, berarti jalannya perlu waktu lama. Dunia itu dikatakan dekat. Kenapa? Karena perlu waktu sebentar. Itu artinya. Ulangi lagi. Dunia itu berasal dari apa ya? Dana. Dana itu artinya apa? Dekat. Berarti arti dekat itu apa? Sebentar. Makanya ada orang mengatakan, siapa bilang dunia itu artinya sebentar? Artinya dunia itu dekat. Iya. Maksud dekat itu jaraknya. Berarti kalau jaraknya dekat, kita nggak perlu lama-lama untuk berjalan kaki menuju ke sana. Karena saking dekatnya. Iya, dekat sekali. Bunda, punten. Hanya sekedar gambaran. Orang yang sudah wafat hari ini dan
hari yang lalu, dan tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu, mereka ini sedang apa? Orang yang wafat sekarang ini, sedang apa mereka ini sekarang ini? Orang yang wafat muslimin, muslimat, solihin, solihat yang ahli jannah. Mereka sedang menunggu di alam barzakh. Menunggu apa coba? Menunggu kiamat karena pengen cepat-cepat dihisab. Karena mereka sudah nggak sabar pengen kelihatan sorga. Jadi orang soleh nanti Bunda ya, termasuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ya, begitu bisa menjawab pertanyaan munkar nakir, maka Allah perlihatkan sorga. Begitu diperlihatkan sorga, dia bertanya, ya Rabb, ini tempatku. Ya, ini tempatmu. Karena kesolehanmu waktu di dunia. Lalu orang itu bertanya, lalu aku kapan masuk ke sorga ini? Allah jawab, nanti kalau kiamat sudah datang. Lalu apa orang itu mengatakan, Rabbi, aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakan kiamat. Segerakan kiamat. Kenapa? Aku udah gak sabar untuk melihat dan untuk berkunjung ke sorga. Segerakan kiamat. Itu bagi orang-orang yang sedang menunggu di alam barzakh sekarang. Punten pertanyaannya. Lama dong mereka nunggu di alam barzakh. Waktunya kiamat. Ngapain saja mereka nunggu waktu kiamat itu? Punten, beda waktu. Dalam Al-Quranul Karim dengan tegas mengatakan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. 50.000 tahun di dunia itu cuma satu hari di akhirat. 50.000 tahun di dunia, ini satu hari di akhirat. Berarti Bunda, mereka nunggu kiamat itu nggak lama-lama. Mungkin cuma satu hari kiamat buat mereka. 2 hari mungkin. Maka daripada itu kita beda alam. Ya, tapi dengan mengatakan saking dekatnya, bayangkan 50.000 tahun di dunia itu cuma satu hari di akhirat. Saking dekatnya perjalanan antara dunia ini. Maka dikatakan dunia. Kenapa dunia dikatakan dunia? Jawabannya karena saking dekatnya. Karena saking dekatnya berarti perjalanannya saking sebentarnya. Itulah dia. Nggak terasa kan kita? Masih kebayang waktu kita SD bagaimana? Coba? SMP kebayang. SMU kebayang. Kuliah kebayang. Sekarang udah punya anak. Subhanallah. Bahkan sudah ada yang mungkin siap-siap untuk menjadi nenek. Iya. Subhanallah. Nggak terasa waktu ini. Kenapa? Kok bisa cepat banget ya? Jawabannya adalah karena apa? Karena saking dekatnya. Itu dia, dunia. Nah, ayat yang dibaca tadi, subhanallah. Iya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi dibacakan oleh qari'ah tadi. Masya Allah. Saya bacakan ayatnya. Ulangi dengan kata-kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata-kata yang indah Allah katakan i'lamu. Artinya ketahuilah. Kalau Allah sudah mengatakan i'lamu artinya apa? Ketahuilah. Iya. I'lamu ketahuilah. Berarti Anda harus tahu. I'lamu Anda harus pelajari. I'lamu harus Anda telaahi. I'lamu ketahuilah. Pelajarilah. Annamal hayatud dunya. Sesungguhnya kehidupan dunia ini. Nah, jika Anda bertanya, dunia itu apa? Kehidupan dunia itu apa? La'ibun. Allah katakan, bukan saya mengatakan. Allah yang menciptakan dunia. Allah yang menciptakan dunia ini mengatakan satu, dunia itu la'ibun. Apa la'ibun itu? Permainan. Dunia itu permainan, Bunda berbahagia. Maksudnya dunia itu permainan seperti apa ya? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau dikatakan dunia atau dikatakan permainan, permainan itu ada awalnya dan ada akhirnya. Itu permainan kan? Ada permainan apa? Permainan sepak bola. Ada treat mulai 45 menit, istirahat, treat mulai lagi. Babak kedua 45 menit, selesai. Berarti ada awal, ada akhir. Permainan bulu tangkis, ada awalnya, ada akhirnya. Itu permainan. Permainan, subhanallah, pertama ada awal dan ada akhir. Kita pun permainan, ada awal dan ada akhir. Yang kedua, permainan. Dahsyat nih Al-Quran mengatakan. Permainan, ada peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar. Main bola, kena tangan, ya handsball. Iya. Semua namanya permainan itu ada peraturan. Maka dia mengatakan dunia ini permainan, ada peraturan. Ketiga, pun dalam permainan ada yang curang nggak kira-kira? Ada yang curang. Berarti benar di dunia ini memang tempatnya orang curang. Dunia ini memang tempatnya orang curang. Kenapa? Karena memang dunia itu permainan.
Bisa jadi yang A dikatakan B, yang B dikatakan C, segala macam. Kenapa? Memang dunia. Jadi kalau Bunda melihat kecurangan, apa melihat? Memang dunia. Pernahkah Bunda melihat kecurangan nyata di depan kita? Nah, itu memang dunia. Dunia, ya itulah dunia. Al-Quran mengatakan innamal hayatud dunya la'ibun. Satu, ada awal dan ada akhir. Yang kedua, ada peraturannya. Yang ketiga, ada yang curang. Berarti ada yang dizolimi dan ada yang terzolimi. Itu dunia. Jadi kalau mengatakan baru saja dikatakan laibun, kalau dikatakan permainan, cuma permainan. Ternyata namanya permainan itu bukan hanya permainan. Awal akhirnya bagaimana? Peraturannya seperti apa? Ya, terus ada yang curangnya bagaimana? Berarti ada yang menzolimi dan terzolimi. Seperti itu. Yang keempatnya punten, dikatakan ramenya permainan itu pas lagi main. Coba sekarang ibu bapak datang atau bunda datang ke tempat Gelora Bung Karno gitu kan? Lapangan sepak bola, datang ke sana, sepi nggak sekarang itu? Sepi. Kenapa? Nggak ada permainan. Ya. Karena nggak ada permainan. Tapi kalau lagi timnas main di sana rame. Selesai bubar, sepi. Itu dunia, nanti habis dunia itu sepi, hilang. Bukan sepi lagi, hancur dunia ini. Habis dunia ini. Jadi ramenya permainan pas lagi main. Pas lagi nggak main, selesai. Sama, dunia ini kalau sudah hancur, selesai. Permainan semua. Dan dalam permainan, pastinya ada yang menang dan ada yang kalah. Itu, satu saja kita sudah benar ya permainan kita ya. Saksikan dari 5 poin ini. Apakah merasakan kalau dunia ini dikatakan permainan? Iya. Apakah merasakan ada awal dan ada akhir? Iya. Sekarang sedang dalam perjalanan menuju akhir. Apakah merasakan ada peraturan-peraturan? Iya. Ada peraturan-peraturan. Ini halal, ini haram. Apakah merasakan ada orang-orang yang curang menzolimi atau terzolimi? Ada. Dirasakan hal seperti itu. Dunia. Iya. Subhanallah. Kenyataannya demikian. Dan apakah ada yang terasa dengan mengatakan ramenya? Rame sekarang. Coba rame dunia. Masya Allah. Tapi nanti kalau sudah kiamat, sudah selesai. Lalu apakah ada menang dan ada yang kalah? Itulah permainan. Jadi ketika diucapkan, ini satu ya. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. La'ibun, permainan. Satu itu. 5 poin. Makna permainan, silahkan renungkan. Semuanya dengan mata benar. La'ibun. Yang kedua, walahwun. Bukan saya mengatakan. Allah walahwun. Apa lahun ini? Melalaikan. Lahwun itu artinya melalaikan, Bunda. Melalaikan apa? Waduh, coba. Punten, tanpa rasa hormat, tanpa bermaksud apa-apa. Ini mah bagus tadi saya dengar. Dari bunda-bunda di sini, Masya Allah, rohisnya luar biasa. Kegiatan ada tahsin, kegiatan ada terjemahan, kegiatan ini. Masya Allah, ini mah bagus, tapi tolong cek di luar sana. Ada nggak peningkatan 1 tahun itu baca Qur'annya lebih baik lagi? Ada nggak hafalan Qur'annya nambah lebih baik lagi? Makanya, Masya Allah, yang namanya suhbah solihah, perkumpulan dengan orang-orang solehah itu, Masya Allah, luar biasa. Kalau misalnya bunda di sini berkumpul ini, iya, berkumpul di kajian ini, semuanya ini, dengan ini, Masya Allah, 1 orang saja yang bisa masuk surga itu bisa narik semuanya itu. Asal saling mencintai karena Allah. Ya. Misalnya, nah ini perkumpulan, ada yang ditahsin, ada yang diterjemah, ada yang ditafsir, ada yang di apa, subhanallah. Mereka saling mencintai karena Allah, ya. Walaupun sudah anaknya sudah keluar lama tapi masih diundang. Tadi kan saya dengar gitu, masih diundang katanya kan. Subhanallah ya. Punten nguping tadi juga ya saya tuh. Tapi saya nggak komen tadi. Tapi ini semua hal yang baik gitu kan. Bukan ghibah tadi mah bukan. Ya, tapi apa? Nggak ada ghibah, itu kan keren banget ya. Kalau misalnya dalam perkumpulan ini semuanya, punten kumpul ini semuanya gitu ya. Satu saja yang diridhoi oleh Allah untuk menjadi ahli jannah dan yang lain mencintai yang satu ini dan yang satu mencintai kepada yang lainnya, pastikan yang lainnya akan ikut sama-sama dengan yang satu itu. Masya Allah. Itulah pentingnya pertemanan yang solehah itu, Bunda. Pentingnya demikian. Iya. Itu dia. Makanya dengan mengatakan kata-katanya usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Hati-hati dunia ihun. Coba lagi keadaan begini. Enak kan? Pagi-pagi gini, jam segini, ngapain? Habis beresin rumah, segala macam. Mendingan, aduh, nggak bahaya. Apa nggak bahaya tidur? Nyantai gitu kan? Kenapa? Daripada di Zoom, aduh, mata pletet-pletet, gitu, segala macam, lelah, segala macam. Subhanallah. Tapi kenapa? Coba bisa melakukan hal ini. Karena ini ada sesuatu yang menarik diri kita untuk menjadi
yang benar-benar punten dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka punten sedikit saya mampir. Tanda-tanda Allah mencintai seorang hamba. Allah itu mudahkan orang itu untuk melakukan baik, Bunda. Jadi tanda-tanda Allah mencintai seorang hamba. Salah satunya adalah Allah berikan kepada orang itu keinginan untuk melakukan kebaikan. Nggak tahu dari mana. Pokoknya tiba-tiba kumpul dengan orang soleh. Tiba-tiba ingin ngaji. Tiba-tiba ingin komunitas baca Quran. Tiba-tiba ingin kepada komunitas terjemah. Itu yang mengarahkan Bunda ikut ngaji, ikut tafsir, ikut terjemah, ikut baca Quran, ikut tahfidz, ikut Zoom. Punten, itu bukan karena Bunda punya waktu, bukan karena Bunda punya kuota, bukan karena Bunda lagi nggak ada kerjaan. Bukan itu Bunda. Tapi apa? Karena Allah gerakan hati Bunda. Allah sayang sama Bunda. Itu bukan karena saya kebetulan ada waktu. Kebetulan saya ada kebetulan. Bukan. Allah sengaja panggil Bunda untuk duduk ngaji. Dan itu pilihan Bunda. Pilihan. Masya Allah. Dan lagi sekali saya sampaikan. Apakah banyak yang seperti ini? Ya mudah-mudahan banyak. Tapi secara keseluruhan, punten. Al-Quran mengatakan, lahun, dunia ini adalah punten. Melalaikan. Melalaikan. Waktu tidak terasa, bacaan Quran nggak berubah-berubah. Dari awal, kita ada pernah tuh, subhanallah. Waktu itu beberapa tahun yang lalu, buka kajian. Datang seorang. Abi Maki saya mau ngaji. Masya Allah, saya bilang, silakan Kang, duduk Kang, silakan. Begitu dibaca, maaf ya biar saya lagi belajar. Nggak apa-apa, silakan. Dia baca mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia baca. Amma yatasaalun. Terbata-bata. Dia bilang, mengatakan maaf ya biar saya masuk. Oh bagus itu juga, saya bilang bagus. Seminggu hadir, nggak lagi. 6 bulan datang lagi. Saya sibuk kemarin nih ngaji lagi. Tapi selama 6 bulan kemana? Ya ngaji juga, cuman ya sambil sibuk ya udah. Coba baca lagi. Saya masih ingat dia amma waktu itu. Baca amma lagi. Amma ya 6 bulan nggak ada perubahan. Saya diam. Saya katakan, ya sudah kok nggak ada perubahan 6 bulan. Iya, saya mau rajin sekarang ngaji. Ngaji lagi seminggu. Hilang lagi. Alhamdulillah 3 tahun temu. Panggil. Ini nih 3 tahun cuma ngaji lagi. Saya masih ingat. Baca amma. Masih begitu juga. Dia bilang, saya proses 3 tahun proses itu namanya lahun. Iya. Harus ada perubahan. Lahun itu malaikat. Apa yang membuat dia lalai? Dunia. Dunia, Bunda. Ada orang tidak sempat belajar ngaji Quran, nggak sempat belajar terjemah Quran, nggak sempat nggak sempat untuk belajar tentang bacaan sholat, ya kan? Nggak sempat untuk belajar tentang syariat. Jawabannya apa? Sibuk dengan dunia, sibuk dengan kantor, sibuk dengan hobi, sibuk dengan urusan. Berarti dunia ini yang melalaikan kita untuk menuju ke akhirat. Itu dia, lalai. Subhanallah. Iya. Jadi dengan mengatakan kata-kata lain, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, benar ya kita ini di dunia benar-benar lalai ya. Anak punten, ya. Alhamdulillah kalau anak ini berada di sekolah yang Masya Allah luar biasa. Tapi terkadang ada beberapa yang mungkin tidak terlihat dengan pergaulan yang ada. Tiba-tiba anak sudah SMP saja. Baca Qurannya belum terkontrol. Tiba-tiba anak sudah SMA aja. Baca Qurannya belum terkontrol. Tiba-tiba sudah kuliah saja, baca Qurannya belum terdengarkan. Tiba-tiba astagfirullahaladzim, anak sudah SMA, bacaan Qurannya udah berantakan, udah nggak bisa diperbaiki. Misalnya, tidak ada kata-kata tidak bisa diperbaiki. Tapi apa? Mulai lagi dari awal. Lahun. Iya. Lahun. Jadi dengan mengatakan dunia itu melalaikan, benar, terasa. Ini nasihat untuk kami pribadi. Nasihat untuk saya pribadi. Iya. Dengan keadaan yang tiba-tiba sudah selesai. Masya Allah. Waktu begitu cepat. Ternyata apa perubahan? Tahajud kita bagaimana? Duha kita bagaimana? Masya Allah. Nggak usah jauh-jauh lah. Nggak usah jauh-jauh, punten Bunda. Punten. Yang paling enteng saja. Sholat saja dulu. Kita sholat ini sudah berapa lama coba? Kalau saya tanya Bunda, sholat sejak lama kapan? Wah, sholat Nabi Maki saya udah ahli, udah lihai. Saking udah ahlinya. Pokoknya zuhur aja 2 menit selesai. Misalnya saking cepat sudah ahlinya. Sudah paling top gitu ya. Karena saya udah sering sholat katanya. Udah paling pintar sholat ya. Pokoknya 2 menit selesai sholat. Ya. Wudhu mah. Pokoknya nggak nyampe 5 detik selesai saking pinternya. Tapi yang jelas punten yang ingin saya sampaikan. Sebagai renungan.
Kita ini full. Sudah Masya Allah, sholat. Sejak lama kita sholat. Punten lahun ini, lahun. Nasihat untuk saya pribadi khususnya. Lahun, dunia melalaikan. Berapa banyak di antara kita yang mana bacaan sholat yang paling sering didengar. Ketika Bunda habis ruku, itu kan berdiri ya, sambil mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Lalu Bunda makmumnya mengatakan Rabbana walakal hamd. Itu kan? Taruhlah Bunda hanya sering mendengar kata-kata kalau Bunda lagi sholat sendiri kan Bunda juga katakan Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Itu doa ketika dari ruku mau berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Gitu kan? Pertanyaan yang saya tanyakan. Siapa di antara kita yang tahu makna daripada Sami Allahu liman hamidah pada tiap hari? Bila perlu Bunda, tanya suaminya, Pak, Bapak sholat udah lama ya, arti Sami Allah liman hamidah apa? Pegang HP-nya, nanti googling dia. Iya, arti Sami Allah liman hamidah. Ya. Sekarang gampang cari. Tapi yang jelas mengatakan, Pak tahu Sami Allah liman hamidah artinya apa? Nah itu dia. Oh, belum tahu. Kenapa? Ini kan sholat. Hubungan kita dengan Allah. Tiap hari kita kerjakan. Lalu setelah itu, Sami Allah liman hamidah apa artinya? Subhanallah. Pada tiap hari. Lalu pertanyaan dengan, lo kenapa? Aduh, nggak sempat nyari, nggak sempat belajar, nggak sempat ngaji. Kenapa? Karena sibuk itu, sibuk ini, sibuk itu, ini. Punten, sibuk itulah kesibukan dunia. Dan itulah dikatakan lahun, melalaikan. Rasa-rasanya baru nomor 2 ini. Nomor pertama kita katakan benar laib. Yang kedua benar lahun. Benar lahun. Melalaikan. Sangat melalaikan. Takutnya Bunda, takut. Ini mah takut gitu ya. Nanti begitu kita wafat, aduh, kita lalai. Anak kita nggak bisa doain kita. Anak kita nggak bisa punten-punten bacain Quran buat kita. Anak kita nggak bisa punten sholat jenazah buat kita. Gara-gara apa coba? Gara-gara terlalu sibuk dengan urusan dunia yang kita miliki. Lahun. Subhanallah. Iya. Jadi ketika benar ya, anak saya udah dicek belum ya doa goibnya, doa sholat jenazahnya. Nah, nanti kalau mama bapak meninggal, kamu nanti yang sholat imam sholat jenazah ya. Coba cek sekarang. Nak, sholat jenazah udah bisa belum nak? Masya Allah. Coba nak, gimana sholat jenazahnya? Ya Rob, indah sekali. Begitu kita wafat, anak kita yang sholat jenazahnya, imamnya pula. Nah nanti nggak usah kirim apa-apa sama bapak mama malah pokoknya mah doa aja tiap hari. Iya. Tolong doakan mama sama bapak tiap. Doa orang tua udah mantap apa belum? Baca Qur'annya udah oke apa belum? Kenapa? Oh itu penting. Tapi kadang-kadang dunia itu melalaikan. Kita merasa anak kita masih lama waktunya, masih ini masih tapi nggak terasa. Tiba-tiba kuliah, tiba-tiba sudah punya urusan sendiri. Mumpung ibu masih bisa mengarahkannya, arahkan. Iya. Nomor 2 dikatakan lahun. Ulangi lagi. Ya Rabb, dunia itu apa ya Allah? Kata Allah, ketahuilah, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang ingin tahu tentang dunia itu apa? Dunia itu permainan. Lihat 5 poin tadi. Dunia itu adalah melalaikan. Dan punten, yang ketiga, subhanallah. Wazinatun. Wazinatun. Apa zinatun? Perhiasan. Punten, perhiasan. Nggak ada indah-indahnya dunia itu. Nggak ada indah-indahnya. Kalau dunia sendiri itu nggak ada indah-indahnya. Indahnya dunia ini, Bunda, punten. Indahnya dunia ini adalah ketika diikatkan dengan yang maha indah. Baru indah. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Allah, dunia ini tidak akan pernah terasa menjadi indah. Karena pada dasarnya, dunia itu hanya perhiasan. Perhiasan. Coba cek dengan mata masa sih, dunia itu perhiasan. Ya. Hanya perhiasan saja. Aslinya itu, kalau ibu melihat, mungkin rumah ibu samping kiri kanan kan ada dindingnya gitu kan. Ada dindingnya, Masya Allah dikasih wallpaper. Copot wallpapernya, udah kurang indah lagi. Subhanallah. Tapi masih lumayan, karena masih ada apa? Masih ada apa namanya tembok. Masih ada yang diaci itu, lu halus. Dikoprek-koprek lagi, tinggal keluar bata. Udah nggak indah lagi. Iya.
Coba apalagi kalau melihat bataknya sama melihat pasirnya, apa indah-indahnya. Tapi yang namanya pasir, dikasih air, dikasih bata, lalu didirikan, lalu dikasih tembok, lalu dirapikan, lalu di wallpaper, jadilah indah. Maka dikatakan indah. Dari rumah saja, punten, isinya itu, ya itu aja. Kenapa? Dihiasi menjadi wazinatun, perhiasan. Perhiasan. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan, berarti apa? Ya, dunia itu hanya perhiasan. Dunia ini hanyalah sekedar perhiasan saja. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ya, coba cek. Nggak usah jauh-jauh, Bunda. Kalau saya sampaikan, apa coba yang kita cek sekarang? Motor, mobil, rumah, handphone, perhiasan semua. Emas, ya itu mah perhiasan. Pakaian, perhiasan semua. Subhanallah. Wazinatun, perhiasan. Jadi, kenapa coba? Kita lihat mobil berbagai macam merek yang ada. Berbagai macam merek yang ada. Subhanallah. Perhiasan. Kadang-kadang mesinnya sama. Namanya aja beda. Subhanallah. Mesinnya sama. CC-nya sama. Lalu apa? Namanya berbeda. Bentuknya berbeda. Kenapa? Hiasannya berbeda. Dan itulah manusia berebut untuk hiasan tadi. Masukannya ini, saya masukannya ini. Kenapa? Karena ya hiasan tadi. Dan ini dikatakan wazinatun. Dunia ini hanyalah perhiasan saja. Pegang baik-baik. Lalu yang paling luar biasanya, Bunda yang berbahagia. Nomor selanjutnya, nomor 1, laibun, walahun, wazinatun, perhiasan. Punten. Nomor 4-nya, watafakhurun bainakum. Watafakhurun bainakum. Artinya apa watafakhurun bainakum? Tafakhurun bainakum artinya adalah punten, membanggakan diri daripada perhiasan yang kita miliki. Saling berbangga diri. Coba cek. Apakah Bunda pernah bangga dengan apa yang dimiliki, prestasi yang urusannya kita miliki, lalu kita bangga, lalu kita tafakhur membanggakan. Ya. Wa tafakhurun bainakum. Tafakhur di ini pun bisa jadi yang lebih parahnya menyombongkan terhadap apa yang dimilikinya. Tapi ada yang membanggakan, ada yang menyombongkan, beda. Membanggakan adalah bisa jadi untuk memberikan contoh kepada orang lain. Lihat kalau begini akan sukses begini, lihatlah, itu bangga. Tapi kalau sombong ada unsur merendahkan orang lain. Maka di sini mata watafakhurun bainakum. Ya, dunia ini tempat membanggakan prestasi itu masih mendingan. Tapi tafakhurun bainakum, ada dunia ini tempat menyombongkan hasil dari apa yang dimilikinya. Kalau membanggakan diri, Bunda tadi dengan mengatakan alhamdulillah, ya, dengan adanya rohis ini itu membanggakan. Kenapa? Karena ingin mengajak orang. Kenapa? Ini adalah kebaikan. Ini ada membanggakan. Iya, lihat hasilnya, lihat hasilnya, lihat hasil. Bangga. Seperti hanya dulu pernah ada begini, Bunda. Punten. Bangga itu beda, ya. Dulu pernah ada gini, punten. 5 menit atau 3 menit saya sampaikan. Ketika mau perang Uhud, Bunda, mau perang Uhud. Rasulullah itu mengeluarkan pedangnya, dan pedangnya dipegang oleh Rasulullah. Iya. Pedangnya dipegang oleh Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan dengan pedang ini, kata Rasulullah bilang apa? Saya akan serahkan pedang ini kepada orang yang sanggup memegang hak pedang ini. Jadi mengatakan, saya akan serahkan pedang ini kepada orang yang bisa melaksanakannya, menyerahkan hak pedang ini. Tahu nggak, Bunda? Umar bin Khattab angkat tangan. Berikan pedang ini kepada saya, Rasulullah. Rasulullah diam. Lalu Rasulullah kata, siapa yang akan memegang pedang ini dengan haknya? Tiba-tiba Ali bin Abi Thalib kata, saya, Rasulullah. Rasulullah katakan, tidak. Tiba-tiba Zubair bin Awam, saya, Rasulullah. Rasulullah juga katakan, tidak. Tiba-tiba ada Abu Dujana. Ya Rasulullah, apa haknya pedang itu? Rasulullah bilang, pukulkan pedang ini kepada orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, sampai pedang ini gompal, hancur, bila perlu patah. Lalu Abu Dujana mengatakan, saya yang siap untuk melakukannya ya Rasulullah. Saya yang melakukannya ya Rasulullah. Maka diserahkan ke Abu Dujana pedang itu. Dan Abu Dujana bangga. Bangga. Kenapa bangga? Abu Dujana bangga karena apa?
Karena Abu Dujana bangganya apa? Ini pedang sama Umar bin Khattab nggak dikasih. Sama Zubair bin Awam nggak dikasih. Sama Ali bin Abi Thalib nggak dikasih. Malah pedang ini dikasih kepada siapa? Kepada Abu Dujana. Tahu nggak Bunda? Abu Dujana lewat keliling Madinah naik onta ngeliatin pedang ke setiap orang. Nih pedang Rasul nih. Ini pedang Rasul nih. Ini pedang Rasul nih. Ini pedang Rasul nih. Maka Rasulullah senyum dengan mengatakan kata-katanya. Jalan yang bangga seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia bangga cintanya kepada syiar Islam. Bunda, kalau bangga terhadap syiar Islam, bangga dengan kajian, bangga dengan ulama, bangga dengan para kiai, para habaib, para masyayikh, dengan kegiatan-kegiatan Islami, dengan taklim, dengan Zoom kajian semuanya, bangga seperti itu kebanggaan yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Masya Allah. Ini dia, ya. Jadi kalau mengatakan kebanggaan untuk mengajak, kebanggaan untuk memberikan satu nasihat, itu sangat baik sekali. Harus disebarkan. Harus disebarkan. Ya, kenapa? Karena memang ini ada syiar yang bisa dilakukan. Apalagi untuk saat ini. Kita nggak bisa ketemu dengan PPKM yang ada diperpanjang. Kita mau diperpanjang, tidak diperpanjang, jaga kesehatan. Husnul Haji tetap jalan. Seperti ini, ayo kita jalan. Masya Allah, pengajian yang luar biasa. Simpan kalimat ini baik-baik. Di dalam proses yang disampaikan tadi, la'ibun, walahun, wazinatun, watafakhurun bainakum, ini artinya adalah yang menyombongkan terhadap hasil yang dimilikinya, sehingga menganggap remeh kepada orang lain. Itu adalah punten, jebakan dunia. Anggap enteng sama orang lain. Astagfirullahaladzim. Ya. Menganggap tidak mampu kepada orang lain, watafakhurun bainakum. Masya Allah. Jadi dunia ini tempat punten bahasanya ya. Kalau diterjemahkan lebih dalam lagi. Watafakhurum bainakum, dunia ini tempat orang-orang yang menyombongkan hasil dari apa yang dimilikinya. Firaun, oh sombong. Namrud, sombong. Haman, sombong. Qarun, sombong. Ya emang kalau di akhirat ada, nanti punten kalau saya tanya, punten. Di akhirat nanti ada yang sombong lagi nggak? Udah melepas semuanya. Mana mau sombong lagi di akhirat? Mau disombongin apa di akhirat? Udah diem aja. Iya. Tapi dunia ini yang mau sombong, ayo silakan. Dunia sombong, ayo silakan. Sombong dengan hartanya, sombong dengan keturunannya, sombong dengan jabatannya. Terserah, memang dunia tempatnya. Kasihan nanti di akhirat nggak bisa sombong lagi. Mau nyombongin apa kelak di akhirat? Dia sekarang mau sombong, mau jalan sekali naik pesawat tiap hari, mau ke Singapura naik pesawat, mau ke Bandung naik pesawat, mau kemana? Terserah. Mau dipoto-foto di pesawatnya, mau pakai tasnya yang branded segala macam, misalnya apa saja. Mau sombong semua terserah. Dia. Namun yang jelas dengan mengatakan kata emang itu dunia. Kata untuk mah itu sombong banget. Ya kan dunia mah tempat orang sombong. Nah, kan jawabannya enak. Iya. Terserah dengan mengatakan wa tafakhurum bainakum. Subhanallah. Emang dunia itu memang demikian? Iya. Wa tafakhurum bainakum. Subhanallah. Jadi Allah itu ketika bukan nyentil ya, tapi memang Allah terjemahkan, dan tolong kita lihat. Laibun walahun wazinatun watafakhurun bainakum di antara kalian. Oh, menyombongkan dengan apa yang hasilnya, yang dimilikinya. Subhanallah. Orang muslim ini subhanallah. Punten. Memang ada kata-kata wa bi ni'mati rabbika hadis. Ketika Anda mendapatkan, maka sampaikan. Sampaikan kepada Allah rasa syukur. Sampaikan kepada orang yang kita cintai untuk berbagi kenikmatan itu. Boleh, Bunda. Berbagi kenikmatan. Masya Allah, alhamdulillah anak saya diterima di sini. Alhamdulillah anak saya sudah hafal Quran sekian. Anak saya alhamdulillah sudah mutqin Quran. Alhamdulillah anak saya sudah jadi imam. Alhamdulillah anak saya sekarang silakan untuk tahadus bin nikmah kepada orang yang kita cintai, sahabat kita, teman kita, silakan. Tapi bukan untuk kalimatnya tafakhurun bainakum, artinya apa? Membanggakan, menyombongkan hasil yang dimilikinya plus merendahkan orang lain. Itu yang tidak boleh. Lanjut dia. La'ibun walahun wazinatun watafakhurun bainakum. Ini yang kelima nih. Watakathurun fil amwal. Nah, tempat dunia ini. Apa dunia? Tempat mengumpulkan harta. Tempat mengumpulkan apa yang kita miliki. Dikumpulin aja. Watakathurun fil amwal. Tadi watafakhurun bainakum. Namun watakathurun fil amwal. Ini mau punten ya. Nasihat buat saya pribadi, nasihat buat Bunda semuanya. Kayaknya kalau laibun kita bisa jaga. Lahun bisa jaga.
Azinatun bisa jaga. Ya, tafakhurun bainakum bisa jaga. Wa takatsur fil amwal, berat sekali Bunda. Masa sih? Iya. Berat apa? Berat jaganya. Amwal itu apa? Harta. Harta itu apa? Banyak. Lihat. Punten saya cakap contoh-contoh punten. Takatsur fil amwal. Saya tanya sama Bunda punten. Ini untuk nasihat saya pribadi ya. Untuk kita semuanya belajar sama-sama namanya juga. Bunda ada nggak pakaian yang sudah 3 bulan belum kepake sama Bunda? Ada aja di rumah, di lemari lah gitu. Ada 3 bulan nggak kepake, mencukruk aja gitu. Ibu bilang kayaknya ada Bimati. 6 bulan. Kayaknya ada. Setahun, kayaknya ada. Terus ngapain disimpan situ terus? Disimpan aja gitu. Itu takatsur fil amwal di antaranya Bunda. Astagfirullahaladzim. Iya itu dia. Kalau begitu bagaimana? Sebentar, jangan dulu keluarkan, jangan dulu sampai cari solusinya nanti saya sampaikan. Iya. Tanya lagi. Sepatu, sendal ada berapa pasang? Allah jangan nanya-nanya gitu deh. Punten ini kan lagi ngaji bareng-bareng sama-sama. Iya. Kalau gitu tas ada berapa? Aduh, kok jadi ke sana sih? Jam tangan ada berapa? Iya ya. Terus bagaimana? Kebanyakan. Nah, ini dia. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Makin padat. Apa yang dimiliki ada memiliki. Punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada perkataan yang sangat luar biasa. Apa perkataannya? Jika hati kita terasa sempit, terasa sumpek, terasa terhimpit gitu ya. Jadi, koknya hati itu nggak nyaman, sumpek, terhimpit, sesak, nggak lega gitu. Apa masalahnya ya? Tahu para ulama bilang apa? Jika hati Bunda terasa sumpek, terasa sempit, tolong cek. Cek apa? Cek lemarinya, pasti padat. Cek aksesorisnya, pasti padat. Iya. Begitu dikeluarkan, maka plong hati ini. Subhanallah. Ini cara seperti main-main Bunda. Tapi benar perkataan ini dari para ulama dengan mengatakan demikian. Cek. Maka punten, kalau ibu mau beli pakaian baru, harus ada 1 unit. Mau masuk yang baru 2, keluarkan 2. Masuk 3, keluarkan 3. Udah sekarang, udah nggak usah nambah lagi. Tapi kalau mau nambah, berarti harus keluar. Itu harus dipraktekkan. Kenapa? Takut watakatsur fil amwal. Bunda tahu teguran dari Allah apa? Teguran dari Allah ini. Hafal ayatnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hafal ayat. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Artinya apa? Telah melalaikan kehidupanmu tentang bermegah-megahan, mengumpulkan barang. Hatta zurtumul maqabir. Apakah engkau akan berhenti mengumpulkan barang-barang itu, hobi itu, sampai dihentikan kematianmu? Nah itu kan. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke lubang kubur baru berhenti, stop. Sebelum berhenti ke lubang kubur, kita stop sekarang. Inilah dunia. Iya, astagfirullahaladzim. Ternyata dunia tuh kayak gini. Iya. Nggak terasa Bunda. Beli lagi. Subhanallah. Numpuk-numpuk begitu dibuka di lemari. Astagfirullahaladzim. Ini bros, udah 30 rosin ternyata di rumah. Iya. Ya Rob, ternyata ini gelang udah sekian. Ya Rob, ternyata kerudung udah berapa kodi. Ya Allah, ini gamis udah berapa. Ya Allah, tolong cek. Bahkan ada beberapa mengatakan, ini udah nggak lama begitu dicek. Astagfirullah, ini pernah beli ternyata belum kepake. Masih dibungkus belum kepake. Baju masih ada capnya. Subhanallah. Begitu dipakai juga lupa capnya nggak kebuka. Ketahuan Bang. Ya. Kenapa? Nah ini yang saya sampaikan. Takatsur fil amwal. Punten Bunda ya, punten. Setan ini Bunda, waduh. Barang yang nggak kepake sama kita aslinya. Bahkan di badan kita udah nggak cukup misalnya. Karena kegedean atau karena kekecilan. Terserah Bunda jawabannya apa dalam PPKM seperti ini. Ya. Dalam keadaannya. Pokoknya aslinya baju itu nggak cukup aja Bunda. Nggak cukup baju itu. Tapi begitu ada yang minta, dia bilang apa? Ntar juga cukup lagi. Atau ini masih sayang. Hati-hati Bunda. Iya. Itu setan itu langsung ngelabui mata kita sesuatu yang tidak terpakai saja sama kita. Begitu mau diinfakkan, mau disedekahkan, itu kelihatan jadi bagus Bunda. Jadi bagus. Ya, itulah kenyataan. Saya punten. 3 menit saya sampaikan. 3 menit contoh. Saya nggak cari contoh yang lain. Saya pribadi. Ini contoh saya pribadi. Alhamdulillah Bunda, mungkin hampir
17 tahun ya, atau hampir mendekati 20 tahun, saya pernah beli baju. Jadi baju itu dikasih dari Rabbani. Baju di Rabbani. Iya. Jadi sejak itu dikasih Rabbani, bahkan dari awal-awal itu Masya Allah, pokoknya 1 bulan itu harus kira-kira 15 baju. Bayangin, 1 bulan 15 baju, saya harus pakai. Akhirnya saya sampaikan, bisa nggak kalau perlu saya minta. Kalau nggak perlu saya nggak minta, karena sayang. Oh nggak bisa. Kenapa? Karena harus harus dipakai untuk diiklankan gitu kan. Ya udah dipakai, simpan, dipakai, simpan, dipakai. Akhirnya itu lemari numpuk, tambah lagi. Ini cerita saya Bunda. Akhirnya almarhum ayah datang, nyindir, tapi nggak ke saya sih, bilangnya ke Uminya Maki. Teh, ini kok makin sumpah aja di sini, lemarinya masih penuh nih. Ya nih Pak, soalnya baju begini. Tolong bilang dong ke Rabbani, bisa dibagiin nggak? Buat santri di sana banyak. Oh iya. Siap. Gitu kan? Bicara ke yang ownernya, dia bilang, bagiin aja. Alhamdulillah. Punten. Itu Uminya Maki, begitu mau ke Tasik, ngumpulin baju, diturun dari lemari hampir 5 dus yang gede itu. 5 dus yang gede gitu kan, yang gede lah. Dus-dusnya itu mungkin hampir sepinggang gitu, atau di sepaha saya. Itu ada 5 kardus. Saya tanya, ini apa? Baju apa? Baju Rabbani, buat kemana? Buat dibagiin ke santri. Ibu tahu jawaban saya apa? Ini saya nggak malu-malu, nasihat buat saya, nasihatin biar saya nggak keulang lagi. Saya bilang, nih sortir dulu ya, saya cek dulu, takut ada yang masih bagus. Subhanallah. Bunda punten, dibuka lagi. Saya buka lagi, itu semuanya. Saya pindahin lagi, ini masih bagus, ini masih cukup. Padahal saya dapat gratis, Bunda. Akhirnya yang nyampe ke sana cuma 1 kardus. Jadi bayangin itu. Nyampe ke Tasik cuma 1 kardus. Yang lain naik lagi kemana? Ke lemari. Setan, astagfirullahaladzim, bisa begitu. Nyampe ke Tasik. Begitu tiba di Tasik, ayah bilang, cuma 1 kardus teh. Uminya cuma bilang gini, tahu tuh Abinya Maki, sindiran yang tajam. Orang tua bilang gini, yang namanya setan mah kayak kapas, terbang semaunya, hinggap semaunya, tanpa harus pilih di mana dia landing. Itu kan kata-kata yang tajam banget. Setan mah kayak apa? Kapas. Tertiup sedikit terbang, kalau mau turun kemana aja. Nggak pilih-pilih. Mau ke jenderal, mau ke presiden, mau ke kiai, mau ke habib, mau ke ustadz. Setan bisa turun aja. Jadi bebas. Saya katakan, oh ini nyindirin saya. Jadi istilahnya setan hinggap di saya nih. Sehingga saya pelit nih. Ya udah. Bulan depannya, saya bilang, nih, saya nggak sortir-sortir. Habisin baju, terserah. Uminya Maki, oh siap. Nah sekarang menjaga antisipasi daripada yang kedua. Tetap kardusnya gede. Di bawahnya baju. Mungkin 1 jengkal, baru namanya sembako. Baju di atasnya baru mie, sembako gitu. Naiklah baju, Indomie atau segala macam lah kira-kira gitu ya. Punten, usikum wa iyya nafsi bitaqwallah. Jadi hanya cuma nanya, ini apa nih? Atas. Ini apa nih? Jawaban mengatakan, ini apa nih? Umi cuma bilang, ini sembako. Ya, ini apa? Sembako. Ini sembako. Iya, atasnya mah sembako, tapi kalau bawahnya apa? Baju. Iya. Dikirimlah hari Kamis waktu itu sampai. Begitu sampai ke pesantren, ya santri kira-kira 1000 sekian gitu. Sampaikan, dibagikan. Kan besoknya Jumat, saya kan khotib. Dibisikin, yang pakai bajunya Abi Maki tolong disap awal, kedua, ketiga, keempat, kelima. Pokoknya sap sama kedua, ketiga baju yang pakai Abi Maki biar mengucapkan terima kasih gitu bajunya kepakai. Dan saya nggak di-calling kan, nggak tahu kan. Begitu saya khotib naik Bunda, asli. Sap pertama, kedua itu baju saya sudah nggak hilang. Punten, saya hilang konsentrasi lagi khotib. Ini baju saya ini. Ini baju saya ini. Subhanallah. Ini baju saya dipakai sama santri. Subhanallah. Lalu luar biasa begitu turun dari majelis, dari selesai semua santri pada salaman. Sunnahnya kan Bunda punten, kalau sunnah salaman itu sambil tatap wajah orang yang menyalami kita. Tapi saya hilang konsentrasi. Saya tatap wajah tidak. Saya tatap wajunya. Ini benar baju saya ini. Ini baju saya, ini baju saya. Bayangin 5 sap baju saya semuanya. Itu subhanallah berat banget, padahal gratis Bunda. Nah ini dia watakasur fil amwal tuh begitu.
Wa takatsur fil amwal. Kadang-kadang ada sesuatu, punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Please. Cek. Suara saya gimana masuk? Ada Abi. Tes. Masuk Bi. Jelas Bi. Fresh ya? Ya. Ada Bi. Jelas ya, tapi ini gambar bunda-bunda berhenti ya. Ada ya, Ada. alhamdulillah. Jadi subhanallah, lagi cerita ini tadi berhenti jadinya. Jadi subhanallah ya. Jadi watakatsur fil amwal, jangankan bunda yang hasil uang sendiri, hasil nabung sendiri gitu kan. Saya aja yang gratis gitu ya. Susah, iya, susah. Makanya jangan ikuti kami. Bunda sekarang pulang ke rumah kira-kira tolong cek nih, sendal mana-mana bisa dimanfaatkan, kumpulkan. Baju mana dimanfaatkan, kumpulkan. Bener Bunda, begitu dikurangin isi apa yang di rumah, rasakan hati ini plong Bunda. Nikmat, coba rasakan. Ini ketika mengatakan ini masih bagus, ini bagus, begitu Bismillah Allahu Akbar, simpan. Bismillah Allahu Akbar, langsung itu namanya setan itu ngejengkang Bunda. Ya, apa ngejengkang itu? Apa namanya? Ya, apa itu? Ya jatuh gitu ya. Karena apa? Karena dia kalah dengan hawa, dengan keinginan kita untuk takarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sampaikan di watakatsur awal itu berat. Sekali lagi nasihat untuk saya pribadi Bunda. Iya, watakatsur fil amwal. Watakatsur fil amwal. Subhanallah. Iya benar, kita berat untuk watakatsur fil amwal. Selanjutnya, wal aulad. Nah, ini watakatsur fil amwali wal aulad. Tadi di sini ke aulad itu membanggakan. Kalau ke aulad lebih kepada membanggakan anak. Membanggakan keturunan. Coba, ya. Bangga nggak dengan keturunan yang kita punya? Kadang-kadang begini, anakmu berapa? Saya udah punya anak 2 dengan bangganya, saya mah 3. Nah, kayak gitu tuh. Iya. Membanggakan, nggak ada masalah. Iya. Setelah itu nggak mau kalah. Tapi kamu udah punya cucu belum? Belum. Saya udah punya 1. Nah, kalah lagi di situ. Iya. Lalu dengan mengatakan, iya tapi anak kamu kerja di mana? Kerjaan, oh anak saya kerja di situ. Nah itu, iya. Dia apa? Membanggakan keturunan, membanggakan anak itu biasa. Dan ini di dunia. Ini di dunia. Jadi dengan mengatakan kata-katanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, namun hati-hati. Membanggakan anak ini jangan sampai lahun. Artinya mengatakan kata-katanya harus menjadi anak kebanggaan yang menyukseskan dunia akhirat. Ini dia. Ya, harus menjadi anak yang membanggakan dunia akhirat. Subhanallah. Kalau nggak salah di Lab School itu kan di pojoknya itu ada masjid itu kan ya. Iya, ada masjid dan kita beberapa kali datang ke sana. Masya Allah itu saya pernah beberapa datang ke sana, anak ada yang duha aja di sana. Saya nggak pernah datang ke sana kecuali ngeliat anak lagi ada duha aja. Ada yang ngumpul, ada yang selang sholat duha gitu, ada aja gitu. Saya nggak tahu, Masya Allah ternyata disiplin daripada duhanya juga ada di sana. Udah masjidnya bagus, nyaman, nikmat, dipakai ibadah, Masya Allah luar biasa. Jadi hanya ingin saya sampaikan dengan mengatakan kata-katanya, jadilah anak yang menjadikan kebanggaan di dunia dan di akhirat. Anak yang bisa menyelamatkan orang tua dunia akhirat. Lihat ya, ulangi lagi. Iya. La'ibun walahun wazinatun watafakhurun bainakum watakathurun fil amwali wal aulad. Ini ke-6. Punten perumpamaannya. Ini perumpamaan dunia yang tadi saya katakan dekat. Perumpamaan dunia yang tadi katakan dekat. Kamatsali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwana. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Saya terjemahkan bebas. Dunia ini punten. Kamatsali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran. Jadi Bunda, ketika melihat dunia ini, punten, ini pemandangan. Hujan turun, setelah hujan turun, rumput tumbuh hijau. Waduh, hijau indah sekali. Punten Bunda, ketika melihat hijau yang Masya Allah, hijau yang istilahnya apa? Terhampar. Waduh, Masya Allah, penghijauan terhampar, rumput itu tumbuh. Hijau di mana-mana. Tapi semua orang bangga dengan hijau tersebut. Berapa lama nanti akan menjadi nguning. Setelah itu menjadi coklat. Setelah itu apa? Menjadi hitam. Dan kembali lagi ke tanah. Punten.
selesai. Sekarang Bunda kagumnya ketika melihat rumput hijau itu berapa tahun? Berapa tahun? Bisa bertahun-tahun. Asal rumputnya dari plastik. Dari plastik mau bertahun-tahun, berdua tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi yang di sini maksudnya bukan rumput plastik, Bunda. Ya, bukan yang dijual rumput-rumput, bukan. Tapi apa? Ini ada rumput yang tumbuh karena penghijauan. Setelah itu apa? Nggak nyampe seminggu, Bunda. Tiba-tiba habis, selesai. Udah, mana yang dibanggakan itu udah nggak ada lagi. Mana yang dibanggakan itu udah nggak ada lagi. Sudah tidak ada lagi yang dibanggakan. Kenapa? Tuntas. Itulah dunia. Itulah dunia. Selesai. Maka punten. Hari ini mungkin banyak orang yang bangga sama kita. Ya, hari ini banyak orang bangga sama kita. Mungkin dibanggakan sama teman, dibanggakan sama sahabat. Nanti yang membanggakannya wafat, yang dibanggakan juga wafat. 100 tahun yang akan datang. Siapa lagi yang menyebut nama kita? Siapa lagi? Ingat. Kita ini menyelamatkan diri kita dengan amalan-amalan yang kita miliki. Iya, nenek moyang kita dulu pernah hidup. Dan sekarang kita juga nggak tahu. Nama daripada kakek kita itu lupa kita. Kenapa? Udah nggak disebut lagi. Tapi jika ada amalan, ada tetap akan berjalan. Maka di sini dia mengatakan, punten. Di ujungnya di Bunda, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini nomor 7-nya. Dengan mengatakan, dan kehidupan dunia itu adalah atau tiada lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ghurur. Ghurur itu artinya kesenangan yang menipu. Artinya apa? Hawa nafsu yang menipu kita. Begitu kita punya sesuatu yang kebayang malah dunia dulu, bukan ke akhirat. Itu menipu. Ini mumpung bulan Muharram. Mumpung masih bulan Muharram. Ayo, kira-kira mau melakukan kebaikan apa saja. Karena apa? Karena ini adalah bulannya Allah. Tapi terkadang daripada mengeluarkan untuk yatim misalnya, iya, terlepas apa untuk yang namanya para hafal Quran, apakah kepada orang yatim, apa intinya mau mengeluarkan untuk infak di jalan Allah saja. Punten, terkadang masih berpikir dengan mengatakan kebutuhan rumah kira-kira apa. Kadang-kadang dicari kebutuhan yang memang sebenarnya tidak terlalu butuh. Punten, kenapa coba? Sekali lagi dengan mengatakan di sini wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya apa? Kehidupan dunia itu hanyalah punten, kehidupan dunia ini hati-hati. Kenapa? Hanyalah kesenangan menipu. Maksudnya kesenangan menipu apa? Kesenangan dunia yang tidak panjang, selesai. Tapi kalau ke akhirat itu akan panjang. Itu dunia. Berapa banyak orang ketika mendapatkan sesuatu yang didapatkan, yang dipikirannya itu untuk dunia. Dipikirnya itu untuk dunia, untuk dunia. Sebagai ikhtitam sebelum tanya jawab. Di Turki Bunda, di Turki itu ada masjid. Saya terjemahkan dalam bahasa Arabnya itu adalah ka'annani akaltuhu. Mungkin Bunda pernah mendengar masjid ini. Masjid itu namanya, kalau kita kan masjid Baitur Rahman, gitu kan? Masjid Al-Falah, masjid apa. Tapi kalau ini, masjidnya ini adalah, masjidnya apa? Seakan-akan aku memakannya. Seakan-akan aku memakannya. Masjid itu besar. Mana masjid itu? Seakan-akan aku memakannya. Seakan-akan aku telah memakannya. Itu masjid. Bunda tahu masjid itu dari apa? Tadinya begini. Ada seseorang yang kalau dia lapar, langsung pergi apa yang dia suka. Lapar? Mau makan apa ya? Steak. Pergi makan steak. Tak, makan. Lapar? Mau makan apa ya? Oh, saya mau makan apa misalnya? Apa? Pergi makan. Selalu begitu. Akhirnya dia kalkulasikan, dia cek, ternyata pengeluaran paling banyak itu makan isinya. Akhirnya dia gini. Iya. Apa yang dia lakukan? Misalnya hari ini dia pengen makan. Makan apa? Dia pengen makan misalnya dia pengen makan sesuatu yang diinginkan. Pengen makan nasi kebuli misalnya. Dia datang ke nasi kebuli. Bang, berapa nasi kebuli ini? 1 porsi. 1 porsi nasi kebuli ini harganya misalnya 250.000. Misalnya contoh. Ya udah, 250.000 1 porsi. Setelah itu apa? Dia nggak jadi beli nasi kebuli.
dia keluarkan 250.000 untuk nasi kebuli. Tapi dia pergi ke tempat yang lain, misalnya beli nasi goreng yang harganya cuma 20.000. Berarti sisanya berapa? Sisanya itu dia tabungkan. Mau minum jus, berapa harga jusnya? Misalnya 50.000. Dia tulis harga jus 50.000, keluarkan 50.000, lalu dia beli minuman, misalnya teh manis saja, harganya 10.000, berarti dia sisa 40.000 dimasukin. Akhirnya apa yang dia inginkan, dia kalkulasikan, tapi dia beli yang lebih murah. Dan selama 10 tahun, uang tabungannya itu bisa berhasil membangun masjid. Subhanallah. Bisa berbangun menjadi masjid. Maka masjid itu namanya seakan-akan aku telah makannya. Masya Allah. Masjid seakan-akan aku telah memakannya. Sekarang Bunda tolong cek. Jangan-jangan saya dalam 1 bulan itu yang paling banyak pengeluaran apa ya? Oh, makanan. Coba. Oh, ternyata pakaian. Oh ya, coba. Oh, ternyata pulsa. Ini pulsa. Oh iya, ternyata. Gitu kan? Oh, ternyata apa? Ternyata. Tolong cek kira-kira mana yang lebih banyak mengeluarkan yang kira-kiranya punten yang menipu kesenangan dunia tadi. Itu yang diceknya. Itu yang harus dihati. Oh, ternyata ini kekurangan saya, berarti tolong perbaiki. Ini dikatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, yang ketujuhnya. Jadi hari ini Bunda, punten 1 ayat yang kami sampaikan, beberapa ayat, namun saya pilih ini adalah ayat yang dibaca oleh qari'ah tadi. Memang ini ada rasa-rasanya lengkap Allah menyatakan tentang dunia itu apa, untuk diterangkan dengan singkatnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Silakan, masih ada kesempatan jika ada beberapa yang disampaikan atau ditanyakan. Allah ibarik. Oke, terima kasih Ustadz. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustadz di kolom chat. Biar saya bacakan dulu. Yang pertama, ada yang bertanya dari Mbak Tini Graciano ini, bagaimana sebaiknya memposisikan dunia di dalam kehidupan kita? Karena sering kita dengar kan tuh Ustadz, dunia dan akhirat itu harus seimbang. Itu benar atau enggak ya? Gitu. Abi, masih ke-mute, Bi? Iya, iya. Bentar. Jazakallah khair. Atur nanti. Ya. Jadi ketika ditanya memposisikan dunia dengan akhirat itu seperti apa, gitu ya. Punten, yang paling nyaman, yang paling nikmat, jadikan dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. Itu dia. Ya. Semakin banyak bercocok tanam, nanti di akhirat akan banyak kita memetik. Dan ingat, Bunda tahu, saat Rasulullah sakit, para sahabat nangis karena takut kehilangan Rasulullah. Tolong simak kalimat ini dengan hati kita. Rasulullah mengatakan kepada sahabat, ayuhan nas, mau'iduna laisa fid dunya, mau'iduna laisa huna, mau'iduna fil jannah. Kata Rasulullah. Sahabat-sahabatku, ingat ya, perjanjian kita untuk berkumpul bersama bukan di dunia, tapi janji kita untuk berkumpul di sorga nanti. Anda tidak perlu sedih dengan berpisah denganku, karena dunia tempat berpisah. Ingat itu. Jadi yang pertama saya katakan, saya memposisikan dunia sebagai apa? Sebagai tempat bercocok tanam untuk di akhirat. Bercocok tanam untuk semuanya, iya, bercocok tanam untuk di akhirat. Berarti dengan mengatakan dunia ini adalah untuk bercocok tanam di akhirat, berarti apapun yang kita lakukan harus ada unsur ke akhiratnya apa kira-kira. Jadi ketika mau melakukan urusan dunia, ada manfaatnya nggak di akhirat ya? Ada, lanjutkan. Mau mencari nafkah, kan saya ingin mencari nafkah bukan hanya dunia, tapi akhirat. Berarti yang halal ya. Oh iya, berarti ketika mencari nafkah dengan halal, punten, rizkinya dapat, barokahnya dapat, pahala mencari nafkahnya pun dapat. Masya Allah, udah ke akhirat tuh nyampe. Jadi posisikan semua dunia ini adalah sebagai ladang kita untuk bercocok tanam di akhirat. Lalu yang kedua, yakinkan kalau dunia ini akan ditinggalkan. Semua yang ada di dunia akan ditinggalkan. Semuanya, Bunda. Semuanya. Semuanya akan ditinggalkan. Rumah ditinggalkan. Apalagi coba. Istri ditinggalkan, suami ditinggalkan, anak ditinggalkan. Ya kalau masih hidup, imma meninggalkan atau ditinggalkan. Lalu punten. Wa ilaihi raji'un. Kepada Allah balik. Berarti ditinggalkan tapi cuma kumpul di Allah. Jadi kalau mengatakan katanya Bunda saja, berpisah hanya sejenak tapi akan kumpul di akhirat. Jadi dengan mengatakan kata-katanya yang kedua adalah dunia dan isinya
akan ditinggalkan ataupun meninggalkan. Tapi perkumpulannya adalah kelak di akhirat. Jadi ketika mata harus seimbang antara dunia dan akhirat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maksud keseimbangannya itu adalah tolong ketika Anda bekerja di dunia, ikutkan akhirat di dalamnya. Segala-galanya ikut. Jadi bukan hanya tok untuk dunianya saja. Kenapa? Karena seorang mukmin punten tahu kalau kehidupan yang sesungguhnya adalah akhirat, maka libatkan akhirat sekecil apapun dalam aktivitas dunia kita. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Um, Untuk pertanyaan kedua terkait dengan kondisi pandemik nih Ustaz. Bagaimana mendidik anak supaya kemampuan sosialisasi dan ibadahnya tuh bisa terbiasa ya, nggak usah pakai disuruh-suruh gitu, karena kan mungkin anaknya sudah balik gitu. Terus nah ini dengan bersaing dengan gadget dan lain-lain ini Ustadz gitu kan. Jadi emang bagaimana harus mengingatkannya gitu. Iya. Jujur Bunda, saya juga punya anak. Iya. Dengan adanya pandemi seperti ini, berat ketika menjawab pertanyaan dari Bunda seperti ini. Iya, makanya dengan mengatakan kita sharing yang pertama, iya. Memang harus ada di waktu dengan jadwal yang sudah disepakati. Tapi karena daring itulah, maka kita pun tidak bisa untuk mengawasi secara seluruhnya. Lagi daring apa segala macam, namun hanya yang jelas dengan mengatakan punten. Pertama adalah perlu kesabaran, yang mana kesabaran tidak ada bosan-bosannya, menyampaikan kepada anak, mengawasi kepada anak untuk punten menjaga dirinya dalam beribadah ataupun takarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bikin jadwal. Dan punten, alhamdulillah masih kami bisa tertolong oleh kami. Kenapa? Saya pun kalau di rumah anak-anak mungkin agak susah. Tapi alhamdulillah anak saya di pesantren, jadi saya nggak punya jawaban apa, agak repot-repot gitu ya. Karena udah dimasukin di pesantren, udah nggak ada gadget, udah nggak ada apa-apa, akhirnya plong. Tapi kalau di rumah, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Itu Bunda, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Namun punten, yang bisa dilakukan, yang biasa kami dengar dari guru-guru kami ketika sharing dalam masalah ini, kesepakatan jadwal di waktu. Nah, duduk manis, ayo sekarang jam sekian kamu mau ngapain, jam sekian kamu mau ngapain, biar dia ngisi. Kalau dibilang tawar-menawar, karena anak juga sudah dewasa, SMP sudah dewasa, SD sudah dewasa. Oke ya, kayak bikin MOU gitulah, kayak bikin MOU. Tanggal jam sekian ini ya, jam sekian segini nak ya, jam sekian ya. Dan tapi justru karena pengawasnya ibu, nah ibunya harus konsisten dengan apa yang ibu tanda tangan juga. Ketika jam 8 atau jam 9 sekolah ya nak ya, iya. Nah ibu dalam mengatakan, udah sekolah diam, tapi ibu juga duduk di situ. Itu juga duduk, dan itulah Masya Allah hebat ya guru itu, luar biasa. Capeknya gitu. Kita duduk segitu aja. Sampai gini kapan sini masuk gitu. Tapi luar biasa, bikinlah perjanjian dengan anak jam berapa untuk mengukir daripada waktunya itu. Lalu mengatakan, tapi susah banget sudah balik ya untuk disuruh sholat segala macam. Nah itu mah punten, nggak boleh nyerah ketika anak diperintahkan sholat. Kenapa? Karena Al-Quran kata-katanya gagah sekali, tegas sekali. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Itu dia. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Artinya apa tuh? Perintah keluargamu untuk melaksanakan sholat, wastabir 'alaiha. Tidak wasbir, tapi kata-katanya wastabir. Sabarlah, jangan bosan, siapkan vitamin sabar untuk selalu mengajak anak-anak sholat. Wastabir, sabarlah, jangan bosan, siapkan vitamin sabar, dan jangan berhenti untuk mengajak anak sholat. Jadi nggak pernah kata-kata anak ini bosan saya nyuruh kamu sholat. Jangan. Terus ajak lagi. Tapi yang jelas untuk masalah gadget ini adalah PR bersama, ya. Lalu dengan mengatakan katakan seperti apa?
bikin MOU saja, mudah-mudahan bisa apa? Bisa disepakati sama anak-anak seperti itu. Iya, karena anak pinter sekarang, sangat-sangat pinter. Kalah kalau main gadget orang tuanya. Insya Allah, ini orang tua di sini kalau sama anak main gadgetnya kalah semuanya, insya Allah. Pada gampang ya, Ustaz, ya. Benar, Karina. Yang berikutnya ini dari Mbak Cindar dan Mbak Ermi ya, kayaknya hampir sama ya ini ya. Jadi tips dan kiat-kiat agar kita terus tidak teringat untuk cinta dunia dan bisa istiqomah dan juga satu frekuensi dengan keluarga nih, Ustaz. Iya. Tadi hanya ditambahkan saja, tambahannya itu adalah punten minta kepada Allah untuk bisa istiqomah. Iya, tetap minta. Walaupun kita sudah berusaha ini, tapi tanpa doa dan minta kepada Allah itu tidak bisa. Kenapa Rasulullah menjadi orang yang paling akhlaknya baik? Karena Rasulullah minta agar akhlaknya menjadi baik. Kenapa Rasulullah paling hebat ibadahnya? Karena Rasulullah minta kepada Allah agar ibadahnya menjadi baik. Kenapa Rasulullah paling pandai bersyukur? Karena Rasulullah minta agar dirinya pandai bersyukur. Kenapa Rasulullah misalnya paling hebat zikirnya? Karena Rasulullah minta agar zikirnya baik. Bukankah ada doa Rasulullah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika? Itu Rasul yang zikirnya udah baik masih minta, ya Allah jadikan saya zikir. Yang ibadahnya baik masih minta kepada Allah agar ibadahnya bisa baik. Yang bersyukur masih minta kepada Allah agar bersyukurnya baik. Nah kita syukurnya di mana? Zikirnya di mana? Apalagi dan ibadahnya di mana? Nggak pernah minta-minta sama Allah. Lalu dengan mengatakan, terus saya bagaimana ya untuk minta kepada Allah agar istiqomahkan. Ya Allah, bantu aku agar istiqomah. Bantu aku agar istiqomah. Paling tidak doa yang disampaikan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa ala syukrika wa husni ibadatika. Paling itu. Kalau saya tuh nggak hafal bahasa Indonesia saja. Ya Allah, tolonglah aku agar aku selalu bisa memperbaiki zikirku padamu. Tolong aku agar aku bisa memperbaiki syukur kepadamu. Dan tolong aku agar aku bisa menjadi orang yang paling bisa memperbaiki ibadahku padamu. Masya Allah. Seperti itu Allah akan jaga keistiqomahan yang ada. Dan punten, dalam hadis Rasulullah SAW, ihfadillah ihfadillah tajid tujah. Artinya, jagalah Allah dalam jiwamu, maka Allah akan menjagamu di setiap langkahmu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Silakan. Ya. Selanjutnya dari Mbak Yonada, ini mau nanya tentang arti tafakurun yang tadi, Ustadz. Ya. Itu kalau tidak salah membanggakan diri yang baik. Khawatirnya jadi ria atau sombong, karena beda tipis. Maksudnya mau mengajak hal yang baik, tapi takut jadi ria atau sombong. Bagaimana mengatasi hal ini? Iya, jazakumullah. Ya, hati-hati. Ya. Jadi ketika kita ingin mengajak yang baik kepada siapapun yang dilakukannya, ingat ya, setan ini jago banget masuk di dalam lubang kecil sehingga kita bisa kejebak di situ. Seperti lubang kecil saja setan bisa masuk. Contoh. Contoh punten-punten. Contoh. Mau sholat duha, masuk ke masjid, ternyata teman-teman udah pada ngumpul. Ibu ragu, aduh sholat duha nggak ya? Kalau saya sholat duha, nanti orang-orang ngomong ria tuh sholat duha. Akhirnya bunda tidak sholat duha. Ditanya sama temennya, kok kamu nggak duha? Kenapa? Takut dibilang ria. Nah, itu udah kejebak dengan riaknya itu. Dia udah kejebak dengan ria. Kenapa? Dia tidak sholat duha. Karena apa? Karena takut dikatakan ria. Dia sudah kalah dengan setan. Kata setan mengatakan, jangan duha, nanti kamu dibilang ria, mending jangan duha. Punten. Begitu dikatakan, begitu apa yang terjadi coba? Ketika dikatakan jangan duha, nanti kamu dikatakan ria, hati-hati. Saat melakukan seperti itu, sebenarnya setan sudah menang mengalahkan ibu untuk tidak sholat duha. Astagfirullahaladzim. Tidak mengatakan sholat duha. Iya. Hati-hati. Maka dengan mengatakan kata-katanya, saya sholat duha. Terus apa? Berarti harus ditekan. Untuk merdeka, untuk menang, tetap duha. Tapi apa? Jatuhkan dia. Jatuhkan dia. Bagaimana caranya? Itulah menangnya. Sama. Mau saya ini tafakhurun bainakum. Bangga
dengan apa yang dimilikinya, tapi ingat, bukan merendahkan orang lain, ya, tapi mengatakan bangga dengan mengucapkan kata-katanya, alhamdulillah, tahadus bin nikmah. Maka untuk tahadus bin nikmah ini tidak sembarang orang kita sampaikan. Tidak sembarang orang, berarti kepada orang yang apa? Kepada sahabat, kepada teman yang apabila ibu bahagia, dia bahagia. Apabila ibu sedih, dia sedih. Itulah yang dikatakan. Tidak sembarang orang, ini baru orang nggak tahu dia senang sama kita, tahu nggak anak saya tahu gini. Kalau nggak kenal, ria dia, sombong dia. Berarti kita sampaikan juga kepada siapa? Orang-orang yang dekat, tafakhur bainakum, untuk apa? Membanggakan. Iya, misalnya ke orang tua, ke kakak yang dicintai, yang mencintai kita, adik mencintai, teman yang saling mencintai. Ada nggak teman-teman kita yang cuma ditelepon itu pas lagi susah aja? Pas lagi kebahagiaannya nggak ditelepon-telepon. Tahu nggak saya punya masalah bla 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 bla. Kita ikut berdoain. Tapi begitu selesai masalahnya, baru dia mendapatkan keuntungan lagi, kebaikan lagi, punten. Mungkin jarang ditelepon lagi. Tahu nggak, alhamdulillah, masya Allah, suami saya sekarang ini soleh banget. Alhamdulillah suami saya ini, masya Allah, gajinya naik sekarang. Alhamdulillah suami saya duhanya baik. Nah, sampaikan kepada orang yang ikut bangga dan bahagia dengan kita. Jadi ketika ingin tahadus bin nikmah, tolong jangan sembarangan untuk menyampaikan kepada orang. Karena apa? Karena kalau orang itu tidak satu frekuensi dengan kita, malah tanggapannya kepada kita apa? Negatif. Seperti itu. Oke. Ya, alhamdulillah. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya nih, Abi. Jadi masya Allah ya, masya Allah tabarakallah, mendengar ilmu dari Abi dan kisah-kisahnya tadi ya tentang baju, subhanallah, menjadi nasihat bukan buat Abi aja tapi buat kita semua, Bi. Ya. Habis ini mungkin ngecek lemari kita sama ngecek rak-rak sepatu. Jadi supaya kita jangan dihinggapi setan yang seperti kapas tadi ya, gitu, dan jangan lahun ya atau lalai. Jadi pentingnya berkumpul dengan orang-orang soleh solihah itu agar bisa saling mengingatkan ya, Abi ya. Oke, di penghujung acara kami mohon kesediaan Ustadz Abi Maki untuk memimpin doa sekaligus menutup acara kajian kita siang hari ini, Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala di penghujung daripada acara ini sama-sama kita meminta dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terima kasih, ya Allah, Engkau telah berikan kepada kami hadiah yang terindah yang kami rasakan sampai saat ini adalah hadiah keimanan. Ya Rabb, terima kasih Engkau telah hadiahkan kepada kami iman yang berlabuh di dalam lubuk hati kami. Ya Rahman, tanpa iman, setiap hari mungkin kami akan dirundung kesulitan dan keputusasaan. Dengan iman inilah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami akan selalu tetap tegar. Karena iman inilah yang membuat kami kokoh dalam menghadapi apapun bahtera kehidupan yang ada. Ya Rahmanu, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar. Jangan Engkau cabut, jangan Engkau koyak, jangan Engkau kurangi iman yang kami miliki karena kelalaian kami. Karena kekeliruan kami. Ya Rahmanu, ya Rahim. Dengan ini, iman ini pula kami bisa mengetahui hakikat dengan dunia itu apa. Ya Rahman, ya Aziz, ya Ghaffar, maafkan kami jika selama ini kami hanya mengira dunia itu adalah tempat tinggal kami saja. Ternyata begitu indah paparanmu ya Rabb. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad. Ya Rahman, ya Rahim, maafkan kami kalau sampai hari ini kami lalai untuk takarrub kepadamu karena kesibukan kami dengan dunia.
Maafkan kami kalau sampai hari ini kami selalu takafur fil amwal. Berapa banyak harta yang mubadzir yang ada di rumah kami. Ya Rahman. Padahal Allah sudah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya jika Anda memiliki barang sesuatu yang mubadzir, sesungguhnya Anda telah dijadikan sebagai saudaranya syaitan. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami adalah hamba-hambamu yang sampai hari ini masih ingin belajar dan terus belajar syariat Islam yang mulia ini. Bimbinglah kami agar kami bisa memahami syariat Islam secara sempurna. Seperti firman-Mu, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam syariat Islam secara sempurna. Ya Rahman, ya Rahim. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tolonglah kami semuanya agar kami bisa memperbaiki ibadah kami. Tolong kami semuanya agar kami bisa memperbaiki ibadah kami, memperbaiki zikir kami, memperbaiki syukur kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika ada di antara kami yang hadir melalui kajian ini, saat ini sedang sakit atau memiliki anggota keluarga sedang sakit, apakah itu suaminya, apakah itu putrinya, putranya, orang tuanya, keluarganya, tolong sembuhkan ya Rahman ya Rahim. Fa innaka antas syafi la syifaa illa syifauk, syifaan la yughadiru saqaman. Jika ada di antara kami yang hadir di kajian ini mengangkat tangan saat ini memohon kepadamu agar suaminya dijadikan lil muttaqina imama, agar istrinya dijadikan qurratu a'yun, agar anak-anaknya dijadikan anak-anak penenang hati, penyejuk jiwa, kabulkan doanya ya Allah, kabulkan doanya. Ya Rahman ya Rahim, jika di antara kami yang mengangkat kedua tangannya mengaminkan doa ini saat ini sedang memiliki hajat, keinginan, cita-cita, harapan, maka kabulkan semua hajat serta cita-cita dan keinginannya. Ya Rahman ya Rahim. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Arhamar Rahim, irhamna, irhamna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Seperti ini Engkau kumpulkan kami di kajian ini. Seperti ini Engkau kumpulkan di kajian ini. Kami pun mohon kepadamu, ya Rabb. Seperti inilah Engkau kumpulkan kami di surga Firdaus-Mu. Dalam cinta yang abadi. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, terima kasih. Semoga doa yang telah kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum kepada Ustadz dan seluruh keluarga besar Lab School, juga para jamaah yang telah hadir di siang ini meluangkan waktunya. Semoga